Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe dulu ya teman-teman, agar aku lebih semangat uploadnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bab 34. Larasati Anjani. Iya, panggil saya Anjani. Kalau begitu apakah kamu mau membantu saya menghubungi Kenzo dan mengatakan jika Anjani ada di sini? Pinta wanita itu kepada Rea. Rea mengangguk saja, pikirannya masih berputar memikirkan kenapa nama itu terasa tidak asing. Sebenarnya siapa wanita ini? Apakah dia teman Tuan Kenzo? Tapi kalau teman, kenapa dia menyuruhku untuk menghubungi Tuan Kenzo? Bukankah seharusnya dia memiliki nomornya? Batin Rea. Baik Mbak, sebentar. Rea mengambil ponsel dan menghubungi Kenzo. Akhirnya Rea mengizinkan Larasati Anjani masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kenzo mengatakan jika dia akan kembali ke rumah setelah Rea menghubunginya. Setelah itu Rea undur diri untuk masuk ke dapur dan menyuruh Nilam untuk membuatkan minuman dan memberikan kudapan terhadap tamunya. Saat Rea membuka kulkas, tiba-tiba seseorang memegang bahunya. Moksarni, ada apa? Neng, itu siapa tadi tamunya? Tanya wanita parubaya yang menjadi pelayan terlama di rumah itu. Karena sangat jarang sekali ada tamu di rumah ini ketika Kenzo tidak ada di rumah. Biasanya kalau ada tamu itu pasti sahabat dan kerabat saja, atau terkadang orang-orang kepercayaan Kelvin. Karena Kenzo tidak akan menerima tamu seorang klien di rumah. Oh, itu sepertinya sahabat Tuan Ken. Kalau nggak salah namanya siapa ya tadi? Larasati Anjani, jawab Rea sambil mengetukkan jari di dagunya sedikit berpikir. Mbok Sarni tiba-tiba menegang. Nama itu sudah lama sekali tidak pernah didengarnya, mungkin sekitar 10 tahunan lebih. Larasati Anjani. Iya, Mbok tahu siapa dia? Cantik banget loh. Apa dia itu mantan kekasihnya Tuan Kenzo? Jangan keras-keras Neng kalau ngomong. Nanti kalau Tuan Kenzo dengar gimana? Rea langsung mengangguk menurut, tapi tentu saja hal itu semakin membuatnya penasaran dengan sosok Larasati Anjani. Kenapa seolah-olah Mbak Sarni terlihat terkejut ketika mendengarnya? Apakah memang benar wanita itu adalah masa lalu Tuan Kenzo? Jadi benar Mbok, dia itu mantan kekasih Tuan, bisik Rea. Mbok Sarni menarik Rea untuk masuk lebih dalam dan bersembunyi di samping kamar mandi. Jangan keras-keras Neng, Mbok tahu sedikit cerita pada waktu itu. Yang jelas wanita itu adalah kekasih Tuan Kenzo yang pergi meninggalkannya 10 tahun yang lalu. Dan wanita satu-satunya yang dicintai oleh Tuan Kenzo, hingga membuatnya menjadi seperti ini. Jelas Mbok Sarni, karena pada saat itu dia baru bekerja beberapa bulan di kediaman Dimitri. Mbok Sarni juga mendengar segelintir cerita dari beberapa orang yang mengetahui jika majikannya itu memiliki trauma, dan menjadi seorang Casanova berpetualang dengan para wanita-wanita itu, karena patah hati ditinggalkan oleh Anjani. Sedangkan Rea sendiri juga merasa kaget, ternyata majikannya itu memiliki cinta untuk wanita secantik Anjani. Dan sekarang wanita itu telah kembali. Oh, astaga! Rea baru sadar jika nama Larasati Anjani adalah singkatan atau inisial dari tulisan La yang berada di baju dan juga sebagai liontin kalung yang ditemukan di dalam lemari Tuan Kenzo. Jadi misteri inisial La adalah Larasati Anjani, wanita yang begitu spesial di hati Kenzo, sehingga membuatkan liontin dengan inisial huruf itu. Entah kenapa mengetahui semua ini, membuat hati dia merasa sakit. Bukankah seharusnya dia menjaga hatinya agar tidak jatuh cinta kepada Kenzo yang jelas-jelas berbeda kasta dengannya? Apalagi setelah melihat sendiri bagaimana penampilan Anjani yang sangat cantik, anggun dan menawan, hingga membuat Tuan Kenzo mengalami patah hati seperti itu, dan mencari pelarian untuk meniduri para wanita yang dipilihnya. Tapi jangan cerita ke siapa-siapa ya. Mbok itu cuma kaget kok tiba-tiba dia bisa muncul kembali setelah sekian tahun lamanya. Padahal akhir-akhir ini Tuan Kenzo sudah berhenti membawa wanita ke rumah. Setelah ada kamu, tunjuk Mbok Sarni pada Rea. Masa Mbok? Iya, udah deh. Mbok mau balik kerja, kalau ketahuan gosip seperti ini takutnya nanti dipecat. Apalagi kamu yang baru aja bekerja, ucap Mbok Sarni kemudian berlalu dari hadapan Rea yang masih terbengong-bengong. Akhirnya Rea memutuskan untuk keluar rumah lewat pintu belakang. Dia ingin sedikit menghirup wangi bau mawar yang ada di taman.
Saat ini bunga mawar berwarna-warni itu sedang bermekaran dan Rea sejak dulu memang sangat menyukai bunga mawar tersebut. Rea duduk di salah satu bangku di taman dan pikirannya menerawang. Entah kenapa ada yang mengganjal ketika dia sudah menjatuhkan hati terhadap majikannya yang seharusnya tidak pernah dia lakukan. Cinta masa lalu majikannya kembali dan mungkin bisa jadi mereka akan kembali bersama. Rea tahu kalau dirinya sudah terlalu lancang memberikan hatinya kepada Kenzo, meskipun dia tidak tahu bagaimana perasaan Kenzo sebenarnya terhadap dia bagaimana. Rea hanya merasa terlena dengan semua kebaikan Kenzo dan juga perlakuannya terhadap gadis itu. Sebaik itu Kenzo padanya. Padahal memang Kenzo adalah orang yang sangat baik. Sepertinya belum terlambat untuk menghapus perasaan ini dan membentengi diri agar tidak jatuh terlalu dalam ke dalam kubangan penyesalan. Ingat Rea, kamu adalah pelayan sedangkan Kenzo adalah majikan dan selamanya akan tetap seperti itu, tidak akan ada kisah kasih di antara kalian. Rea menghembuskan nafas kasar, dia memang terlalu tinggi hati akan bisa dicintai seorang Kenzo. Hanya karena sikap majikannya yang terlalu perhatian. Padahal bukan hanya terhadap Rea saja Kenzo berlaku seperti itu. Bersambung, bab 35. Kenzo mengusap wajahnya kasar ketika baru saja mendapatkan telepon dari Rea. Entah apa yang dipikirkan oleh Anjani, sehingga wanita itu dengan berani muncul di depan rumahnya. Bahkan saat ini Rea yang menemuinya. Kenzo merasa geram dengan wanita itu. Sebenarnya apa yang berada di otaknya setelah kelakuan dia selama ini? Kenapa akhirnya dia muncul kembali di saat hidup Kenzo mulai berangsur membaik? Calvin, lebih cepat. Perintah Kenzo terhadap orang kepercayaannya itu. Dia ingin segera sampai di rumah. Entah kenapa perasaan Kenzo tidak enak saat mengetahui Anjani datang dan melihat Rea. Padahal Rea juga bukan siapa-siapanya, tapi ada rasa yang mengganjal di hatinya. Kenzo tidak mau Rea bertemu dengan Anjani, wanita masa lalunya yang tidak akan pernah ada di pikirannya lagi. Lalu kenapa wanita itu sekarang mengusiknya, jika dulu dengan tega meninggalkannya begitu saja? Baik Tuan, jawab Calvin dengan melajukan mobilnya secepat mungkin. Calvin juga tidak tahu apa sebenarnya tujuan Anjani sampai rela bertandang ke rumah tuanya itu. Calvin sendiri merasa begitu marah saat dengan lancang wanita tersebut datang ke rumah di saat Tuan Kenzo tidak ada. Merepotkan saja. Calvin, apakah permintaanku lusa sudah kamu jalankan? Mengenai penolakan rencana kerjasamaku dengan Larasati Anjani, tanya Kenzo. Sudah Tuan. Saya langsung menghubunginya dan membatalkan segala bentuk permintaan kerjasama dengannya, jawab Calvin. Bagus, aku tidak sudi memberi apapun terhadap wanita itu. Calvin tahu tuanya itu sangat baik hati dan dermawan. Namun, Calvin juga tahu jika Kenzo bisa sangat kejam ketika berhadapan dengan orang yang telah meremehkannya dan juga menyakitinya. Calvin sangat tahu bagaimana perasaan Kenzo yang saat itu mengetahui jika Larasati Anjani telah menikah dengan pria lain. Tentu itu adalah salah satu penyebab rasa sakit di hati tuannya yang sulit untuk dilupakan. Setelah beberapa saat akhirnya mereka sampai di rumah. Calvin bisa melihat ada mobil sedan putih bertengger di halaman rumah tuannya dan bisa dipastikan jika itu adalah mobil Anjani. Kenzo membuka pintu mobil dan langsung turun tanpa menunggu Calvin membukanya. Dengan langkah yang tegap, pria itu berjalan sedikit cepat agar cepat sampai di rumah. Calvin yang melihat hal itu langsung berlari dan membuka pintu rumah. Akhirnya, pintu utama terbuka. Kenzo masuk dan langsung bisa melihat wanita yang dulu pernah dicintainya itu duduk di salah satu sofa. Anjani berdiri dan tersenyum menyambut kedatangan Kenzo. Wanita itu sedikit berharap jika Kenzo pulang karenanya, dan dia masih menjadi prioritas utama, seperti dulu. Senbor, Anjani tersenyum menyambut kedatangan pria itu. Mau apa kesini? Harapan Anjani lenyap ketika melihat Kenzo yang masih menatapnya dengan tatapan tajam. Seperti malam itu, saat dia mengajak Andien untuk bisa mempertemukan dengan Kenzo, pria itu juga terlihat begitu menahan emosi. Maaf, aku tadi ke kantormu, tapi satpam di sana bilang kalau kamu belum datang, jadi kuputuskan untuk kesini, jawab Anjani sedikit takut. Tangannya meremat ujung pakaiannya mengurasi rasa gugup. Sungguh Kenzo yang sekarang sangat berbeda dengan Kenzo yang dulu. Jika dulu wajah itu selalu terlihat sumringah, dan matanya menatap berbinar ke arahnya. Tapi tidak dengan sekarang. Kenzo telah benar-benar berubah. Lancang sekali. Siapa yang memberimu izin untuk datang menemui seorang Kenzo Dimitri di rumahnya? Bu, Tuan Ken, tolong jangan seperti ini.
jangan anggap aku orang lain. Bukankah dulu kita pernah bersama? Kenzo memundurkan langkahnya ketika Anjani tiba-tiba berlutut dengan tatapan iba. Sungguh kata-kata Anjani yang menguak masa lalu membuatnya begitu geram. Kenzo mengepalkan kedua tangannya di sisi tubuh. Apakah wanita ini sama sekali tidak memiliki malu dengan mengucapkan kata-kata itu? Tolonglah Tuan, kalau memang Anda tidak berniat bekerja sama dengan saya, bagaimana jika saya melamar pekerjaan di kantor Anda? Anjani tidak menyangka dia melakukan hal ini. Merendahkan diri di hadapan Kenzo dan bahkan sampai bersujud tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalau bukan karena keuangannya yang habis dan harus terus membiayai pengobatan putrinya, bisa dipastikan Anjani pasti sudah tidak mengingat Kenzo lagi. Bahkan Anjani juga tidak mau sampai harus memohon seperti ini. Anjani tahu jika keputusannya 10 tahun lalu akan merubah segalanya. Dia juga tidak mau bertemu dengan Kenzo lagi karena takut jika perasaannya akan tumbuh kembali. Namun segala ujian dan cobaan di dalam kehidupannya membuatnya harus mengambil langkah ini. Harta kekayaan suaminya sudah habis untuk pengobatan sang suami yang bahkan tidak bisa mempertahankan nyawanya dan akhirnya menghembuskan nafas setahun yang lalu. Sekarang dia harus membiayai pengobatan Isabelle, putrinya, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sayangnya aku tidak sedang mencari karyawan, jadi semuanya sudah jelas. Sekarang silakan angkat kaki dan pergi dari rumahku. Anjani berdiri dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar sudah berubah, Ken? Aku tidak melihat lagi di mana sisi baik dan sisi lembutmu sekarang. Seharusnya kau mengingat tentang kebersamaan kita. Jika memang selama ini aku telah mengecewakanmu dengan pergi meninggalkanmu begitu saja. Seandainya kamu tahu kalau aku terpaksa melakukan hal itu, aku juga merasakan sakit hati dan juga kecewa karena harus meninggalkanmu. Aku sakit. Aku tidak bisa tidur karena harus mengambil keputusan ini. Sejujurnya saat itu aku pergi meninggalkanmu dengan rasa cinta yang besar di hati. Dan bahkan sampai sekarang pun cinta itu masih ada di sudut yang paling dalam. Bab 36. Rea memperhatikan Kenzo yang sejak tadi diam saja, tanpa minat menyentuh makanannya. Gadis itu berpikir, apakah Kenzo ada masalah dengan perempuan tadi? Larasati Anjani yang tidak lain adalah mantan kekasihnya. Tuan, apakah makanannya tidak membuat Tuan berselera? Tanya Rea akhirnya. Kenzo mengalihkan perhatiannya pada Rea yang berdiri di sampingnya. Tadi setelah acara drama dengan Anjani, Kenzo langsung pergi ke kantor, bahkan sebelum Anjani benar-benar pergi dari rumahnya. Kenzo sudah tidak sanggup berhadapan dengan wanita itu. Wanita yang membuat dirinya hancur secara bersamaan. Dan sekarang kembali ke hadapannya. Berlutut meminta maaf, karena menginginkan pekerjaan darinya. Tolong Tuan, aku harus mendapatkan pekerjaan ini untuk mengobati anakku. Uangku sudah habis padahal setiap minggu masih harus kontrol. Kenzo menghela nafas panjang. Aku sedang tidak berselera. Suruh yang lain membawa masuk ke dalam makanan ini. Kenzo beranjak tapi langsung ditahan oleh Rea. Tuan belum makan malam, mohon perutnya diisi dulu. Nanti kalau Tuan sakit bagaimana? Kenzo berdecak sambil berkacak pinggang. Tapi aku udah nggak selera makan. Rea, apa kamu tidak mengerti? Rea menggeleng polos. Saya tidak mengerti apa yang membuat Tuan hilang selera makan. Padahal kata Tuan Kelvin tadi siang Tuan juga tidak makan, dan hanya meminum kopi saja. Kalau sekarang Tuan tidak makan nanti Tuan bisa sakit lagi. Tegas Rea. Entah kenapa gadis itu berpikiran buruk tentang pertemuannya dengan mantan kekasihnya. Apa yang terjadi dengan mereka berdua hingga membuat Kenzo sampai seperti ini. Rea memang tidak tahu apa yang dibicarakan waktu Kenzo bertemu dengan Anjani. Saat itu dia sedang memberi makan ikan di kolam belakang rumah. Atau mungkin karena memang Rea tidak ingin melihat pertemuan mereka. Gara-gara perasaan ini, membuat Rea jadi kepikiran yang tidak-tidak. Gara-gara rasa cinta yang tumbuh untuk Kenzo, membuat wanita itu diliputi perasaan cemburu, jika melihat Kenzo bersama wanita lain terlebih itu adalah wanita yang dicintai Kenzo di masa lalu. Tidak ada yang bisa mengendalikan perasaannya. Terlebih, jika Kenzo selalu perhatian terhadapnya. Tapi bukankah Rea tahu jika Kenzo memang baik terhadap semua orang? Aku sedang banyak pikiran. Hal itu membuat selera makanku hilang. Rea, ujar Kenzo melembutkan suaranya. Kemudian pria itu menarik Rea ke dalam pelukannya, menghirup aroma lili yang keluar dari tubuh gadis itu, dan hal itu membuat Kenzo lebih tenang.
Ya Rea memang masih gadis dan rekor untuk Kenzo karena dia tidak pernah mau memaksakan kehendaknya pada gadis cantik ini. Rea sendiri merasa, jika Kenzo benar-benar sedang ada masalah sampai membuatnya hilang selera makan hingga seperti ini, itu tidak baik. Kenzo harus mengisi perutnya. Rea tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh pria itu. Apakah semua itu mengenai Anjani atau hal yang lain? Rea hanya akan peduli terhadap kesehatan tuannya. Biar bagaimanapun Kenzo sudah sangat baik kepadanya dan keluarga. Tuan, mau saya buatkan nasi goreng seafood? Saya bisa bikin nasi goreng yang spesial loh. Nanti saya suapi. Mau? Tanya Rea yang masih berada di dalam dekapan Kenzo. Pria itu melonggarkan pelukannya. Tapi tangannya masih mendekap punggung Rea. Baiklah, asal kamu yang masak, jawab Kenzo akhirnya. Sungguh perasaannya memang jadi tidak karuan, hanya karena bertemu dengan Anjani lagi. Perasaannya terhadap wanita itu memang sudah tidak bersisa, tapi rasa simpatinya entah kenapa timbul hanya karena wanita itu menceritakannya tentang kondisi anaknya yang dia yakini itu anak Anjani dengan pria bernama Farel Bramanta, seorang pebisnis yang sudah meninggal dunia. Dan setahu Kenzo pria itu memang suami Anjani. Kenzo duduk di meja makan sambil menatap punggung Rea yang menghilang di balik pintu. Gadis itu akan membuatkan nasi goreng untuknya. Kenzo lagi-lagi hanya bisa menghela nafas. Dia sungguh pusing. Sudah dibilangkan kalau rasa kemanusiaan Kenzo itu besar. Seharusnya dia dengan mudah menerima tawaran Anjani ataupun menerimanya bekerja di perusahaan. Dan dengan begitu Anjani masih bisa membiayai pengobatan putrinya. Namun, lagi-lagi dia kesulitan untuk menerima Anjani. Ada perasaan benci yang timbul di hatinya untuk wanita itu. Apakah hal itu yang membuat Kenzo tidak bisa menerima Anjani? Dia sulit berdamai dengan masa lalu.